Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi kita terdahulu. Dan tema kali ini adalah bukti peradaban Islam pada masa modern. Oke, silakan diikuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Bukti peradaban Islam pada masa modern secara umum dapat kita lihat dari tiga segi ya. Pertama, arsitektur, kedua, sastra, dan ketiga, kaligrafi. Nah, paling tidak tiga bukti ini yang bisa kita lihat. Oke. Kita masuk pada segi arsitektur. Seni arsitektur yang bercorak Islam diantaranya masjid, makam, madrasah, istana, benteng, pasar, dan banyak lagi lainnya. Setelah ditemukannya ladang minyak pada tahun 1933, Saudi Arabia menjadi negara yang kaya dan banyak membangun jalan raya, jalan kereta api, maskapai penerbangan internasional, dan hotel-hotel mewah bertaraf internasional. Di Turki sekarang memiliki tidak kurang dari 62.000 masjid, dan pembangunan masjid mencapai 1.500 buah per tahun. Juga dibangun lebih dari 2.000 unit sekolah Al-Quran. Di Irak, selain terdapat arsitektur keagamaan seperti masjid, madrasah, dan makam, juga terdapat arsitektur sekuler, misalnya bangunan industri, jalan kereta api, 2 bandara internasional, dan 2 pelabuhan internasional di Basra dan Al-Qasar. Di Indonesia juga berdiri dengan megah Masjid Istiqlal yang terdapat di Jakarta. Selanjutnya bidang sastra. Hal ini terbukti dengan adanya satu, Muhammad Iqbal lahir di Pakistan 1877. Karya puisinya yang terkenal adalah Asrari Khudi. Kemudian yang kedua, Mustafa Al-Mamfaluti 1876 sampai 1926, sastrawan dan ulama Al-Azhar, Mesir. Pengarang cerita pendek semi klasik dan semi modern. Ketiga, Muhammad Hussein Haikal 1888 sampai 1956 di Mesir, yang telah menulis Hayatul Muhammad atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Jamil Siqdi Az-Zahawi tahun 1863 sampai 1936 di Irak, terkenal sebagai perintis sajak modern dan penyair tua yang bernada keras. Yang kelima, Abdus Salam Al-Ujaili lahir 1918, sastrawan di Suriah, seorang dokter medis, aktif dalam penulisan novel dan cerita pendek. Kemudian yang keenam, Aisyah Abdurrahman, sastrawan perempuan dari Mesir, sebagai sastrawati, wartawati, dan menulis tafsir Al-Quran dari segi sastra. Selanjutnya bidang kaligrafi. Kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani yaitu kaligrafia atau kaligrapos. Kalos berarti indah dan grapo berarti tulisan. Jadi kaligrafi berarti tulisan atau aksara indah yang mempunyai nilai estetis. Dalam bahasa Arab kaligrafi disebut khat, yang berarti tulisan indah yang memiliki nilai estetis. Kaligrafi atau khat merupakan satu-satunya seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam. Seni kaligrafi dipakai sebagai hiasan di masjid-masjid, penyekat ruang, hiasan dinding, kotak perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian, manfaat belajar peradaban Islam pada masa modern. 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan agama yang kokoh. 2. Mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi membangun peradaban umat Islam. 3. Mengkaji ilmu-ilmu keislaman sebagai fondasi untuk menjadi mujtahid. 4.
Belajar kelemahan-kelemahan pada masa lalu sebagai bahan introspeksi untuk menatap masa depan Islam. 5. Berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, Anda sekalian, ini bagian akhir dari pertemuan kita kali ini. Bapak ingin memberikan tugas, silakan Anda baca sendiri. Nah, ini tugasnya ya. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.